penuh ucapan syukur pada RF Sabat malam hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hingga pada saat RF Sabat malam ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Saatnya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti. Sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Ketaatan yang Membawa Berkat. Kita membuka di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal yang ke-1, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan sampaikan dengan pelan-pelan untuk kita bisa memahami bahwa ketaatan itu ternyata membawa berkat. Demikian bunyinya. Dan mereka menjawab Yehosua dengan berkata, kami akan melakukan semua yang Engkau perintahkan kepada kami, dan kami akan pergi kemanapun Engkau akan mengutus kami. Sama seperti segala yang telah kami dengar dari Mose, demikianlah kami akan mendengarkan Engkau. Sesungguhnya Yahweh Elohimmu ada bersama Engkau, sama seperti Dia telah ada bersama Mose. Setiap orang yang memberontak terhadap perkataan-Mu dan tidak mau mendengarkan perintah-perintah-Mu, dalam segala yang Engkau katakan kepadanya, haruslah dia dihukum mati. Hanya kuatlah dan mantaplah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mengungkapkan tentang Yehosua ketika berbicara kepada orang Ruben, orang Gad, dan setengah dari suku Manasye. Dan itu bisa dilihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Supaya lebih paham saya baca saja ayat 13 sampai ayat 15. Dan Yehosua berbicara kepada orang Ruben dan kepada orang Gad dan kepada setengah dari suku Manasye dengan berkata, ingatlah perkataan yang telah Mose hamba Yahweh perintahkan kamu dengan mengatakan, Yahweh Elohimmu telah memberikan kamu istirahat, dan Dia telah memberikan kepadamu negeri ini. Istri-istrimu, anak-anakmu, dan ternakmu akan tinggal di negeri yang telah Mose berikan kepadamu di seberang Yordan. Namun kamu semua prajurit yang gagah perkasa, haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan harus menolong mereka, sampai pada saat Yahweh telah memberikan perhentian kepada saudara-saudaramu, begitu pula kepada kamu, dan bahkan sampai mereka telah memiliki negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepada mereka, kemudian kamu boleh kembali ke negeri milikmu dan boleh memilikinya yang telah Mose hamba Yahweh itu berikan kepadamu di seberang Yordan ke arah terbitnya matahari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Yehosua berbicara kepada orang Ruben, orang Gad, dan setengah dari suku Manasye, yang intinya diminta untuk menaati perintah Mose.
Kenapa? Karena Yehosua sudah membuktikan dirinya sebagai seorang yang taat kepada Mose sebagai pendahulunya. Kenapa? Karena orang-orang yang diperintahkan ini yang ada di dalam ayat 13-15 adalah prajurit-prajurit yang berperang sampai mereka sampai kepada tanah yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya umpamakan seperti gereja kita. Gereja kita seperti yang sudah saya sampaikan adalah gereja seperti kapal perang, bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar, yang di dalamnya kebanyakan siapa? Turis atau prajurit? Tentu turis, saudara-saudara. Kalau turis itu inginnya dilayani, beda dengan kapal perang. Kalau kapal perang yang ada di dalamnya siapa? Prajurit, orang-orang yang siap berperang. Karena itu saya sudah pernah mengatakan bahwa ketika saya merasa bahwa pelayanan saya di Ambarawa ini tidak mengalami kemajuan, maka saya harus membawa Simeon untuk pulang ke Ambarawa. Nah, ketika Simeon pulang ke Ambarawa, tentu saja ada dia dengan tidak ada dia harusnya berbeda atau tidak? Berbeda. Kalau sama saja tidak ada perubahan, ya tidak usah dia pulang. Karena itulah maka saya minta untuk dia melakukan banyak hal di tempat kita ini. Karena dia sudah pernah bekerja secara sekuler. Dan dia tahu bagaimana ketaatan terhadap pimpinannya. Maka Simeon menjadi orang yang dikasih oleh pemimpinnya. Seperti Yehosua taat kepada Mose pendahulunya. Kita melihat sekarang ini ada banyak pejabat-pejabat yang merusak program pendahulunya, artinya tidak melakukan visi dan misi pendahulunya yang sudah baik. Memang ada visi dan misi yang tidak baik, sehingga diubah. Tetapi kalau program pendahulunya, yaitu visi dan misinya itu sudah baik, maka seharusnya yang menggantikan itu memajukan program visi dan misinya. Tetapi saya melihat satu kenyataan, ada pejabat yang merusak program pendahulunya. Diminta untuk melakukan visi dan misi pendahulunya yang sudah baik untuk memajukan daerah, tetapi lebih mengutamakan egonya. Tentu saja tujuannya supaya kelihatan hebat, tetapi ternyata tidak bisa bekerja. Ya, kita melihat di dalam kitab suci ada banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang yang taat dan ketaatan itu membawa berkat. Salah satu contoh kita membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca, perhatikan 2 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 15. Ini tentang Elia dan Elisa. Di sana dikatakan, dan Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini karena Yahweh telah mengutus aku ke Betel. Dan Elisa menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Dan kelompok nabi di Betel keluar mendapatkan Elisa, lalu berkata kepadanya, apakah engkau mengetahui bahwa pada hari ini Yahweh akan mengambil tuanmu daripadamu? Ia menjawab, ya, aku tahu, diamlah. Dan Elia berkata kepadanya, hai Elisa, tinggallah di sini karena Yahweh telah mengutus aku ke Yeriko. Tetapi dia menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka tiba di Yeriko, dan kelompok nabi di Yeriko mendekati Elisa serta berkata kepadanya, apakah engkau mengetahui bahwa pada hari ini Yahweh akan mengangkat tuanmu daripadamu? Dan dia menjawab,
"Ya, aku tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini karena Yahweh mengutus aku ke Yordan." Dan dia menjawab, "Demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya terus berjalan, dan 50 orang dari kelompok nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri di kejauhan dan keduanya berdiri di tepi Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, serta memukulkannya ke atas air itu, dan terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya ke atas tanah yang kering. Maka terjadilah ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Dan Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Dan Elia berkata, "Engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah itu bagimu, dan jika tidak, itu tidak akan terjadi." Dan terjadilah ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, nampaklah sebuah kereta yang berapi dengan kuda yang berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu Elia naik dalam angin badai ke sorga, dan Elisa melihatnya, lalu ia berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan pasukannya yang berkuda." Dan dia tidak melihatnya lagi. Lalu ia memegang pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Dan dia mengambil jubah Elia yang telah jatuh darinya. Lalu ia pulang dan berdiri di tepi Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh darinya dan memukulkannya ke air itu serta berkata, "Di manakah Yahweh Elohim Elia?" Dan dia memukul air itu, lalu air itu terbelah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka Elisa menyeberang. Ketika kelompok nabi yang dari Yeriko itu melihatnya dari jauh, kemudian mereka berkata, "Roh Elia telah tinggal pada Elisa," dan mereka datang menemuinya serta bersujud kepadanya sampai ke tanah. Nah, ayat-ayat yang saya baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan ayat di mana Elisa taat kepada Elia untuk dapat melanjutkan visi dan misi Elia sebagai nabi besar. Itulah sebabnya saya sudah sering katakan, saya membuat gereja ini bukan untuk dinasti, tidak sama sekali. Terbukti anak-anak saya kirim ke Amerika untuk mereka belajar di Amerika dan berkarier di sana. Baik Dina, Simeon maupun Lea. Tetapi Simeon, saudara-saudara, sejak kecil memang punya cita-cita untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika saya menghadapi masalah besar, di mana nyawa saya sebagai taruhannya ketika awal pertama kali saya memberitakan nama Yahweh, saya ngomong sama dia, "Dek, masih mau melayani Tuhan tidak? Kalau melihat kondisi yang beberapa waktu yang lalu membahayakan." Dia tidak berpikir panjang, dia langsung mengatakan kalau semua itu harus terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Artinya saya menyadari bahwa ini adalah karena panggilan Tuhan. Ketika dia wisuda S2 di Amerika, saya menghadiri di sana, di Florida, di Pensacola Christian College. Ketika usai wisuda, saya pikir Simeon akan menghabiskan visanya. Tetapi ketika saya pulang dari Amerika, ternyata dia juga ikut pulang bersama dengan saya. Sampai teman-teman saya itu bingung, saudara-saudara. Orang bilang, "Pak Yakub, Simeon mau pulang for good." Iya, mau pulang for good. Karena apa? Kebanyakan orang Indonesia kalau sudah ke Amerika, mereka tidak mau pulang. Tetapi saya tahu Simeon adalah panggilan Tuhan. Karena itulah maka
ketika sudah pulang dia mau langsung melayani, saudara-saudara. Saya yang melarang supaya dia bisa punya pengalaman sekuler. Maka dia bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan, tetapi juga walaupun sebagai HRD dia tidak tahan. Kemudian ketika Bapak Gembala Loki Cahya di Surabaya membutuhkan tenaga HRD untuk sekolahan, maka Pak Gembala Loki Cahya ngomong sama saya, Pak Yakub kan anaknya pulang, bisa enggak kalau melayani menjadi tenaga HRD di sekolah? Saya ngomong sama Simeon dan dia langsung tanggap karena dia ingin melayani, maka dia berada di Surabaya. Sampai kemudian dia mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana bekerja yang baik, dan dia sudah menjadi seorang pekerja yang baik. Saya katakan kepadanya, kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seperti kamu bekerja kepada Tuhan. Dan dia tahu persis bahwa apa yang dia lakukan itu tidak membawa nama dirinya, tetapi juga membawa nama saya. Artinya kalau dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tentu nama saya juga akan terbawa-bawa. Oleh karena itulah maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sampai ketika saya merasa bahwa pelayanan saya tidak bisa seperti dulu lagi. Mungkin karena banyak faktor, termasuk juga program-program besar yang tidak mungkin saya kerjakan sendirian. Maka saya ngomong kepadanya untuk pulang meninggalkan pekerjaannya. Dan saya bersyukur istrinya juga istri yang baik, dan dia mau meninggalkan pekerjaannya, padahal istrinya juga sering ke luar negeri, sering diajak bosnya untuk pameran-pameran dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berada di tempat kita. Nah, saya sudah sering kali katakan, ada Simeon dengan tidak ada Simeon, harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, lebih baik dia tidak ada di sini. Oleh karena itu, maka dia banyak mengungkapkan program-program. Dan yang luar biasanya, setiap kali dia akan mengajukan sesuatu, dia selalu ngomong dulu dengan saya. Ini menunjukkan ketaatannya, seperti Elisa taat kepada Elia. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara, dari 2 Raja-Raja 2, di sana dikatakan demikian, ayat 9, maka terjadilah ketika mereka menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu. Itu kurang jelas kalau menurut saya. Karena itu saya membaca di dalam kitab berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, when they had gone over, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you before I am taken from you. Elisha said, please let a double portion of your spirit be on me. Ini luar biasa sekali, yang diminta oleh Elisa adalah berikan kepadaku double porsi rohmu atasku. Jadi artinya kalau misalkan Elia itu punya kekuatan 1 kilogram, maka Elisa minta 2 kilogram, double porsi. Ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ternyata apa yang diminta oleh Elisa, yang menurut Elia itu adalah sesuatu yang sulit, ternyata tidak sulit. Pada akhirnya Elisa juga mendapatkan roh 2 kali kekuatannya daripada Elia. Kenapa? Karena ini berbicara soal ketaatan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke Yehosua pasal 1 ayat yang ke-16 tadi, saudara-saudara. Kita kembali ke Yehosua 1 ayat 16 sampai 18. Apa yang sudah saya baca tadi, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, itu merupakan jawaban daripada orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan setengah dari suku
Manase. Apa yang diucapkan mereka itu mengandung makna 4 hal. Yang pertama, mereka tunduk kepada perintah pimpinan atau taat kepada apa yang disampaikan oleh Yehosua, karena Yehosua sudah menunjukkan dirinya sebagai orang yang taat kepada Mose. Kemudian dari ayat tersebut mereka mengungkapkan sesuatu yang spontan dan bersamaan. Artinya apa? Mereka semua sehati melakukan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Yehosua untuk dilakukannya. Kemudian yang ketiga, mereka bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Hal yang keempat, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. 4 hal ini terrealisasi pada jawaban mereka pada ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Maka kita melihat hasilnya. Saya tidak akan membaca seluruhnya karena cukup panjang sebuah cerita, maka saya akan ungkapkan saja hasilnya. Yang pertama adalah kesuksesan mereka masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Visi dan misi Mose itu kesampaian melalui Yehosua. Coba kalau Yehosua punya prajurit-prajurit tetapi prajurit-prajuritnya ini tidak taat, apa yang akan terjadi? Mereka semua bisa mati di seberang sungai Yordan. Belum sempat mereka masuk ke dalamnya. Tetapi karena mereka tunduk kepada perintah daripada Yehosua, mereka melakukannya dengan sehati, mereka bekerja sama dan bekerja bersama-sama, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, maka hasilnya mereka sukses masuk ke tanah perjanjian. Artinya visi dan misi tercapai. Hal yang kedua, menikmati hasil dari tanah perjanjian, yaitu apa? Mereka diberkati. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, di situ diungkapkan bagaimana mereka bisa beranak cucu, mereka bisa menikmati hasil dari tanah perjanjian, yang mana mereka melihat ketika pertama kali mengutus 12 utusan, buah-buah yang mereka bawa saja harus digotong, ya. Kenapa? Karena semuanya besar-besar. Bahkan disebutkan juga bahwa orang-orangnya pun besar-besar. Tetapi perhatikan yang sangat mengerikan adalah apa yang ditulis pada ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, setiap orang yang memberontak terhadap perkataanmu dan tidak mau mendengarkan perintah-perintahmu dalam segala yang engkau katakan kepadanya, haruslah dia dihukum mati. Hanya kuatlah dan mantaplah. Jadi yang kita perhatikan pada ayat yang ke-18 ini, seolah-olah ayat 18 ini kejam. Betul tidak saudara-saudara? Seolah-olah apa yang tertulis pada ayat 18 ini kejam. Tetapi kenapa harus ada perkataan seperti itu? Ada 3 hal. Yang pertama, pemberontakan itu membuat Yahweh tidak menyertai mereka. Dan mereka tidak mau kalau mereka melakukan perjalanan tanpa disertai Bapa Yahweh, pasti mengalami kekalahan. Ya. Dan pemberontakan itu tidak bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Artinya apa? Ya bekerja menurut mau-maunya sendiri dan tidak bisa diatur. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Bilangan, kita membuka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21, Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-7. Ini adalah ayat-ayat yang mengungkapkan bagaimana mereka ketika tidak mentaati. Bilangan 21 ayat yang ke-7 katakan, dan datanglah bangsa itu kepada Mose dan berkata, kami telah berdosa karena kami telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh dan biarlah dia menyingkirkan ular ini dari kami. Dan Mose berdoa demi bangsa itu. Jadi kita melihat ketika bangsa Israel melawan perintah Mose, apa yang terjadi? Mereka banyak mati di padang gurun.
Artinya apa? Tujuan mereka gagal. Mereka rombongan rame-rame keluar dari Mitsrayim seharusnya menuju ke tanah perjanjian. Ternyata mereka tidak sampai di tanah perjanjian. Mereka mati dipagut ular. Ular beludak di padang gurun. Artinya apa? Visi dan misi besar mereka gagal. Ya, oleh karena itulah maka saya sudah pernah mengatakan, mungkin saudara mendengar, ya, siapapun yang mengganggu pelayanan di tempat ini, saya tidak peduli walaupun anak darah daging saya sendiri sekalipun, kalau mengganggu pasti akan saya libas. Pernah saudara dengar apa yang saya sampaikan itu? Kenapa? Karena saya mempertaruhkan adanya gereja ini dengan nyawa saya. Jadi saya melayani serius, saya melayani tidak main-main. Kalau dengan darah daging saya sendiri, saya tidak memberikan toleransi, maka siapapun yang tidak mendukung pelayanan berarti akan berhadapan dengan saya. Bukan saya kejam, tetapi karena pemberontakan itu membuat Yahweh tidak menyertai kita. Yang menjadi pertanyaannya, maukah gereja kita seperti ini terus-menerus dan tidak ada kemajuan? Tentu orang yang waras mengatakan tidak mau, Pak. Saya sudah mengatakan kalau saya melayani dalam 1 tahun tidak terjadi perubahan apa-apa, lebih baik saya turun jadi gembala sidang. Pelayanan itu harus increase, mengalami kemajuan. Saya bukan tipe pendeta seperti kebanyakan orang. Yang penting khotbah hari Minggu, hari Jumat selesai. Tidak ada masalah. Jemaat toh senang juga mendengarkan khotbah. Saya tidak mau begitu. Saya mau gereja ini harus bertumbuh dan berkembang, berbuah-buah. Kita harus mengalami kemajuan. Kalau tidak ada kemajuan lebih baik tidak ada saya. Itulah sebabnya ketika saya merasakan pelayanan saya tidak melejit seperti dulu, saya menyadari diri saya, maka saya bawa Simeon untuk ke tempat ini. Tujuannya supaya gas yang sudah tinggal momentum itu akan kembali punya power. Bisa dipahami saudara-saudara? Ingat dulu bagaimana kita bisa seperti sekarang. Dulu kita sehati loh saudara-saudara. Ya. Ketika awal-awal belum ada gereja ini, waktu itu di depan sana ada apa? Gubuk kecil untuk membakar batu bata. Ya. Orang-orang tua, saya tidak perlu sebutkan namanya lagi karena mereka sudah almarhumah dan almarhum. Mereka datang hujan-hujan, angin-angin, tidak ada apa-apa, hanya berteduh di bawah gubuk. Kami berdoa bersama-sama, sehati, berjuang bersama-sama, maka gereja bisa seperti sekarang. Yeshua pun sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Ya, Yeshua itu taat sampai mati, sehingga visi dan misi penyelamatan manusia dari Bapa Yahweh tidak mengalami kegagalan. Kita membuka di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama. Jadi Yeshua pun yang adalah Elohim, dia taat, bahkan dia rela mati. Dia mau mati. Demi apa? Visi dan misi penyelamatan umat manusia terrealisasi. Jadi visi dan misi itu harus terus berjalan. Itu hal yang pertama. Kenapa ayat yang ke-18 nampaknya kejam? Dan mungkin apa yang saya sampaikan pada RF Sabat malam hari ini juga nampaknya terlalu keras. Ini masih belum apa-apa saudara-saudara. Ya, karena saya belum melakukan tindakan. Yang kedua, pemberontak itu hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan merupakan bagian dari tubuh Hamasya karena tidak merasakan kesulitan orang lain. Kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12,
ayat yang ke-26 sampai 27. Di sana dikatakan, dan manakala satu anggota menderita, seluruh anggota turut menderita, atau satu anggota dimuliakan, semua anggota turut bersukacita. Dan kamu adalah tubuh Hamasya, bahkan anggota-anggota dari bagiannya. Jadi seperti misalkan tubuh kita, kalau jari kelingking kita misalkan kejepit pintu, apakah mulut kita akan mengatakan syukurin kamu, gepeng aja sekalian? Kan tidak, saudara-saudara. Pasti mulut akan teriak, aduh sakit. Kemudian otak bekerja untuk menarik tangan dari jepitan tadi. Artinya apa? Yang namanya tubuh itu saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan sehati. Tetapi bagi pemberontak yang ada hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan menjadi bagian dari tubuh yang lain. Inilah yang disebut kegagalan di dalam kehidupan umat manusia berkomunitas. Yang ketiga, kenapa ayat yang ke-18 nampaknya kejam? Kalau saya mau menggunakan istilah bahasa Jawa, itu njerimpeti. Ya, orang-orang yang mau diajak maju tidak mau, tetapi disuruh melakukan sesuatu juga tidak bisa. Sekarang kalau kita bekerja sebagai pekerja sekuler, kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Ya, di sini ada Pak Riyadi. Pak Riyadi ini seorang pemimpin, saudara-saudara, yang membawai beberapa karyawan, ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Riyadi. Pak Riyadi ini dari GPF Wijaya Kusuma, ya, dari Sukoharjo. Kalau Bapak punya pekerja misalkan, kemudian Bapak mengutus sesuatu, pengerja Bapak tidak mau, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Marah, cukup marah. Ya, dieksekusi tentu saja ya. Nah, itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, para hamba taatlah kepada segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Yahweh. Ini adalah apa yang diminta oleh firman dari bawahan terhadap pimpinannya. Kemudian kita membuka di dalam kitab Titus. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, para hamba agar menundukkan diri kepada majikannya sendiri di dalam segala hal, supaya berkenan tidak menentang. Ini adalah perintah kembali firman Tuhan terhadap bawahan kepada pimpinan. Satu lagi yang terakhir di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, para pelayan rumah tangga haruslah tunduk kepada para majikan dengan segenap rasa takut, bukan hanya kepada yang baik dan lembut, tetapi juga kepada yang keras. Saya kira selama ini di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan di sini saya tidak pernah keras, ya. Tetapi kalau di tempat lain, saya ketemu pendeta-pendeta di Jakarta, di Surabaya, wah kerasnya luar biasa, saudara-saudara. Ya, kalau sound system misalkan seperti tadi saja, wah sudah bahaya, bahaya betul, saudara-saudara. Ya, atau main musik tidak sungguh-sungguh, atau melakukan banyak hal pelayanan tidak sungguh-sungguh, sangat bahaya. Saya ini termasuk orang yang tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena itulah saya menyadari, karena dulu saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya diomelin pendeta. Kalau sudah ngomelin itu, kalau saya ada di sana, dia tidak mau lihat saya, dia menghadap ke sana. Mau apa saudara datang?
Ya, padahal saya melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau itu kasusnya karena si pendeta ini takut tersaingi. Padahal saya melayani dengan sungguh-sungguh bukan untuk menyaingi pendeta, wong saya bukan pendeta. Tetapi banyak orang yang ketakutan disaingi. Kalau saya tidak, saya ada orang yang maju tak kipasi. Bila perlu lebih dari saya bersyukur. Salah satu contoh, evangelis Effendi Usman. Dulu dia datang ke sini, tidak bisa apa-apa. Saya bina, dan pada akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah saya iri? Oh tidak, saudara-saudara. Saya justru bersyukur Tuhan memakai dia. Sekarang bahkan dia sudah bisa beli rumah sendiri di Malang. Ya. Apakah saya iri atau saya minta bagian dong? Tidak. Saya bersyukur. Bahkan sekali waktu saya ingin menjumpai dia di rumahnya yang baru. Dan itu rumah belum pernah ditempati, masih dibangun baru, saudara-saudara. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia itu kalau saya omelin saja, dia tidak pernah menjawab. Dia hanya mengatakan, ya. Dan dia hanya bisa menangis, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tahu saya tidak akan menjerumuskan. Dan saya tidak mungkin memerintahkan Effendi Usman ini perintah yang tidak bisa dilakukan. Dan hasilnya kita melihat bagaimana Tuhan memakai dia luar biasa. Oleh karena itulah melalui firman pada malam hari ini, ketaatan itu membawa berkat. Ada banyak sekali kasus-kasus di dalam kitab suci yang kalau saya ceritakan itu akan memakan cukup banyak waktu, yang menyatakan bahwa ketaatan itu akan membuat orang yang taat diberkati. Ini luar biasanya, ya. Oleh karena itu, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan kita pikir, oh Pak Yakub ada di Bawen, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Saya tahu semua, saudara-saudara, ya. Karena saya sebagai seorang pemimpin, Tuhan kasih saya insting apa yang harus saya lakukan dan bagaimana orang-orang yang saya pimpin. Itu insting seorang pemimpin terhadap bawahannya. Oleh karena itulah maka mari kita belajar untuk menjadi orang yang taat supaya kita semua diberkati oleh Bapa Yahweh. Mau saudara diberkati? Kalau kita taat, contoh, misalkan saya kerja sekuler. Saya bekerja kepada Pak Riyadi misalkan. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh bukan hanya karena dilihat Bapak Riyadi. Ketika ada Pak Riyadi, saya bekerja cepat-cepat. Tapi ketika Anda ada, saya duduk-duduk. Dulu saya waktu masih di gereja lama, saya pernah punya pengerja. Kalau saya datang, mobilnya kelihatan, apa saja yang diambil bisa diambil. Pernah ngambil sapu, dia nyapu. Lah apanya yang disapu sudah bersih. Ya, karena ingin menunjukkan bahwa saya rajin gitu loh. Ya. Nah sekarang misalkan saya bekerja dengan sungguh-sungguh, mau ada Pak Riyadi sebagai pemimpin saya atau tidak, saya tidak peduli. Pokoknya saya bekerja dengan sungguh-sungguh karena saya punya konsep saya tidak bekerja kepada Pak Riyadi, tetapi saya bekerja kepada Bapak Yahweh melalui Pak Riyadi. Mau ada, tidak ada, pokoknya saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemarin saya baru berbicara terhadap seorang perempuan muda dari sekarang tinggal di Jakarta, saudara-saudara. Dia ini pernah sekolah trading ya di Bali, bayarnya mahal puluhan juta, hampir 100-an juta. Kemudian dia sudah lulus, dia sekarang main trading di Jakarta. Saya bilang hati-hati, kalau main trading kalau enggak hati-hati bisa habis-habisan. Dan dia baru memberitahu kepada saya mengatakan, Pak, saya sudah enggak rela bekerja, saya diforsir. Yang lain kerja jam 8, saya disuruh masuk jam 7. Pokoknya komplain melulu, saudara-saudara. Saya bilang kalau saya jadi pimpinan kamu sudah saya pecat. Kamu bekerja kepada saya secara sekuler, tetapi kamu hanya bisa komplain. Sekarang kamu mau ikut omongan saya tidak? Habis saya harus bagaimana Pak? Lakukan saja yang kamu bawahan kok mau ngatur sama pimpinan. Akhirnya dia nurut. 1 hari berikutnya dia bilang, wah puji Tuhan Pak,
saya namanya dimasukkan ke apa tadi saya sempat tunjukkan ke Romi, ya, masuk sebagai pialang broker terbaik bulan Maret tahun 2021. Saya bilang, nah Tuhan mempermalukan mereka kan. Jadi anak ini sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi masih dianggap tidak bekerja oleh pimpinannya. Ya enggak tahu apakah ini ngetes, kan bisa saja. Pimpinan itu kadang kan suka ngetes. Ya, jadi dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi masih dianggap tidak bekerja. Yang lain masuk jam 8, dia disuruh masuk jam 7. Dia protesnya kepada saya omelin aja sekalian. Ya, saya bilang kalau saya jadi pemimpin kamu, saya punya pegawainya ngatur saya, ya saya pecat. Kamu mau tetap bekerja atau tidak? Akhirnya gitu ya Pak, ya kamu mengikuti saya apa enggak? Ya deh, ya juga sih Pak. Sekarang saya ngomong, kalau kamu jadi pemimpin, bawahan kamu tidak mau menurut bagaimana? Ya iya sih, benar juga. Lah ya sudah, lakukan saja. Kecuali pemimpin kamu suruh kamu melakukan hubungan seks, boleh kamu lawan, saya bilang begitu. Sepanjang orang pemimpin kamu tidak nyuruh kamu melakukan hubungan seks, ya baik-baik saja toh. Siapa tahu itu sedang ngetes kamu. Tapi saya dipermalukan Pak, saya diketawain banyak orang. Nah sekarang dengan kamu masuk di majalah yang menyatakan bahwa kamu sebagai broker terbaik bulan Maret tahun 2021, apa mereka yang mentertawakan kamu tidak malu? Iya juga ya Pak ya. Makanya kalau bekerja itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Belajar taat terhadap pimpinan, karena ketaatan itu membawa berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman yang saya sampaikan. Kiranya firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin buat firman Tuhan. Sebelum saya akhiri, ada yang akan ditanyakan saudara-saudara? Tidak ada, baik kalau tidak ada kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Siapapun kami Tuhan, ajari kami untuk kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika terjadi pengurangan tenaga kerja, kami tidak ikut dikurangkan karena kami bekerja dengan potensi. Oleh karena itu kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini maupun melalui YouTube. Engkau buat kami semua bekerja dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga ketika terjadi pengurangan tenaga kerja, maka kami tidak ikut dikurangkan karena pemimpin kami melihat bahwa kami adalah orang yang potensi. Kami memiliki satu kemajuan bagi perusahaan yang kami di mana kami bekerja. Oleh karena itu terimalah ucapan syukur kami Bapa, berikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja pemulihan firman Surya Kebenaran. Kiranya gereja ini terus berkembang, terus mengalami kemajuan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena gereja ini adalah gereja sebagai pemimpin sinode, gereja pemulihan firman. Maka kami harus berkembang, kami harus bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, supaya sesampainya di rumah kami dapat beristirahat dengan tenang. Sepanjang malam hari kiranya malaikat-malaikat Tuhan perintahkan untuk menjaga dan melindungi kami. Sehingga di sepanjang kami beristirahat malam nanti, kami tidak mengalami gangguan baik dari manusia, orang-orang jahat, sakit penyakit, maupun kuasa kegelapan. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, apa saja yang kami usahakan dan kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau.
Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat shalom, Bapa Yahweh memberkati kita semuanya.